Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta, memang sekarang berdomisili di Bundet Pesantren Kulon. Para mustamin sekalian, saya di sini akan menyampaikan ceramah, dan perlu diketahui bagi yang menyetel bahwa saya siap ceramah di YouTube, di TikTok yang sudah jadi ada 43 di TikTok, dan ini akan melalui YouTube. Tapi ceramah saya akan lurus apa adanya, seadanya, dan bagi yang kurang jelas boleh tanya, bagi yang kurang paham boleh tanya. Tapi saya di sini akan saya sampaikan tidak menerima debat. Kalau yang mengajak debat saya tidak siap karena saya ilmunya sangat terbatas. Jadi tidak melayani debat, hanya melayani orang yang tanya, orang yang kurang paham tanya atau jelaskan. Nah, disinilah. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang yaitu terutama birrul walidain yang masih hidup, judulnya begitu. Jadi birrul walidain itu ada dua, ada yang untuk orang tuanya masih hidup, dan ada birrul walidain yang untuk orang yang sudah orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini yang masih hidup dulu. Nah, nanti seksi duanya yang sudah meninggal. Bagaimana sih bisa disebut birrul walidain? Birrul walidain itu kebaikan, amalan terbaik dari anak kepada orang tua terutama ini yang masih hidup. Apa saja sih? Bagaimana sih? Nah, di sini banyak hadis yang terangkan, banyak Al-Quran yang terangkan. Saya hanya menyampaikan urainya saja, tidak menyampaikan Al-Qurannya. Ya ada di Al-Quran, di surat Luqman, hadisnya ada. Jadi birrul walidain itu dari perbuatan amalan terbaik dari anak kepada kedua orang tua. Nah, pada orang tua ini yang namanya orang tua kan ibu bapak, ini khususnya. Jadi ibu bapak, ibu yang melahirkan, bapak, nah itu namanya kewajiban anak terhadap orang tua birrul walidain. Apa saja sih yang perlu disampaikan, yang perlu diamalkan, yang perlu dikerjakan dari anak untuk orang tua? Ya banyak sebenarnya. Nah, tapi kenyataannya ini bisanya saya dengan berat hati mau menyampaikan ini, saya lihat-lihat masih banyak yang belum bisa, masih banyak yang belum ngerti, masih banyak yang belum praktek birrul walidain. Pahalanya besar, luar biasa. Ya sampai-sampai kalau apa pahalanya surga, dan surganya barisannya siapa? Barisannya Nabi Musa. Kok Nabi Musa? Iya, karena Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapakah temanku nanti di surga, kata Nabi Musa. Nah, kata Nabi Musa, nah Allah menjawab, teman kamu nanti di surga tuh
kamu ke sana ke pasar. Pasar ini orangnya itu penjual daging, orangnya parasnya begitu. Nah, jelas paham sana. Dilihatin dari jauh, terus sampai sore kukut, lalu dia pulang. Pulang itu sebelum pulang ambil daging, sedikit lah. Ambil daging kira-kira seperempat lah sedikit lagi. Bungkus, bawa pulang. Ternyata di rumahnya itu dia masih punya orang tua, nenek-nenek, dan sudah lunglai, perlu diurusin. Sudah tidak bisa apa-apa tapi masih hidup. Nah, di situ diurusin, datang dimandiin, disalinin, terus direbus itu, dan direbus, dimakanin, disuapin. Setelah disuapin, lalu kumik, itu mulutnya berbicara, ya Allah, jadikanlah anakku ini jadi temannya Nabi Musa di surga nanti. Nah, itu dikabulkan oleh Allah. Jadi teman Nabi Musa. Jadi ya, bagi orang-orang yang bisa mengamalkan birrul walidain masih hidup, yaitu pahalanya, ia jadi temannya Nabi Musa nanti di surganya. Berarti kan ada jaminan surga. Tapi ini saya lihat sangat jarang sekali yang bisa mengamalkan birrul walidain. Walaupun kaya anak, tapi jarang. Yang namanya ngurusin orang itu kan sangat susah, melebihi ngurusin orang. Orang tuh nggak bisa protes, nggak bisa apa, nggak bisa marah, nggak bisa apa. Kalau orang tua, aduh, kadang marah, kadang menjengkelkan, kadang manusia. Nah, dua-duanya sama, perlu diurusin. Nah, orang tuh kalau sudah tua itu, ini ironisnya sekarang itu ada yang sudah sama-sama tuanya butuh diurusin oleh orang anak-anak. Ada yang sudah tua masih ngurusin anak. Nah, tapi kebanyakan ya kalau ya sudah tua ya butuh diurusin oleh anak-anak. Tapi anak karena sebagian besar orang punya anak tidak satu. Jadi ini susahnya tuh karena yang ini ngurusin, ini tidak, ini ngurusin tidak. Jadi kan kadang-kadang muncul iri. Masa sama-sama anaknya, masa saya saja yang ngurusin? Yang namanya ngurusin kan bukan sekedar kiriman duit saja. Kalau orang jauh dari luar, adanya di luar negeri anaknya, di Jakarta, di Bandung jauh, nggak bisa visit nih, nggak bisa ngurus orang tuanya, kirim saja duit saja. Gimana? Ya boleh sih boleh, tapi itu tidak masuk birrul walidain. Maksudnya apa? Maksudnya sedekah, pahala besar. Sedekah yang paling besar yang memberi orang tua. Tapi itu belum masuk birrul walidain. Kalau yang masuk birrul walidain itu di rumah bersama-sama, lalu apa kebutuhannya, apa keperluannya orang tua yang sudah tidak berdaya diurusin. Mau kencingnya, beraknya, atau makannya, pedangnya, atau obatnya, atau apanya saja yang kebutuhan orang tua. Nah, itu mau mengantar sholatnya, mau apa, salinnya, mandinya, semua diurusin itu. Lalu tidak ngelendeng, tidak ngutuk, tidak ngelendeng, tidak emosi, tidak marah, tidak iri dengan yang lainnya yang dari kejauhan lalu kirim uang saja. Jadi yang namanya birrul walidain masih hidup, ya berhadapan dengan yang masih hidupnya. Itu yang namanya birrul walidain yang masih hidup, ya berhadapan dengan ibu bapaknya, ngurusin ibu bapaknya. Ada yang dua-duanya perlu diurusin itu, ya berhadapan. Ya itu ya capek luar biasa. Dan jarang sekali yang mampu begitu, yang bisa tahan ngurusin orang tua yang sakit, yang sudah tua, sudah lunglai. Masya Allah, sangat jarang. Orang kaya-kaya ditaruh di tempat panti jompo, ya itu sih tidak masuk birrul walidain. Maksudnya apa? Dapatnya apa? Dapatnya pahala. Pahala sih ya dapat. Nih saya kirim uang, kata saya aja jauh. Nih untuk
lalu membayar orang, iya bisa, boleh, tapi dapatnya pahala mengirimkan uang itu, tapi tidak masuk birrul walidain. Yang masuk birrul walidain itu adalah yang langsung mengurusi berhadapan dari sudah tuanya, sakitnya sampai meninggalnya, itulah yang masuk. Dan jaminannya adalah jadi temannya Nabi Musa di surga nanti. Makanya sangat jarang sekali yang ngertinya, karena kalau yang namanya orang tua punya anak itu ya sebagian besar ya tidak satu. Nah, karena tidak satu, saling iri kadang. Saya dari jauh tidak ngurusin, tapi saya kirimnya berjuta-juta banyak. Nah, yang ngurusin di rumahnya tidak mengeluarkan juta-juta, tapi capek sekali ngurusin orang tua, itu sangat capek sekali. Iya. Tapi inilah jaminannya surga, di surganya jadi temannya Nabi Musa. Ini jaminannya. Kalau yang bisa mengamalkan birrul walidain. Itulah birrul walidain, hanya sekilas sebenarnya kalau mengenal birrul walidain itu ya membutuhkan waktu sangat luas, sangat banyak. Ini sih saya sebagian kecil saja. Bahkan yang namanya anak kadang-kadang memberi uang pada orang tua itu kalau menurut hadis ya 31. Beri orang tua perempuan 300.000 umpama, ya ayahnya 100.000, orang tua perempuannya 300.000. Bedanya karena dari nabinya itu hadisnya ada di antara sahabat yang menanyakan bahwa siapa yang perlu aku hormati, perlu hormati itu ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi lalu bapak. Jadi berarti bandingnya 3-1, 3 untuk ibu, 1 untuk. Jadi saya sebagai bapak ya harus terima bahwa anak kaya lalu mengasih uang sama ibunya 300.000, sama ayahnya 100.000, itu tepat sama hadis apanya. Jadi boleh begitu, boleh. Yang jadi bapaknya jangan usul, jangan protes, jangan tidak terima, harus terima. Itu karena mendapati hadis kalau begitu tuh berarti. Nah, itulah diantaranya uraian tentang masalah birrul walidain yang masih hidup. Sebenarnya sangat luas sekali, sangat banyak sekali, dan masih sangat jarang sekali yang bisa mengamalkan itu. Sekian saja, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.